bodoh sini kang nggak nikah. Saya lihat betul itu. Pasti kang nggak gitu. Can makmum ya Allah. Bodoh masalah dengan sarung ini. Bodoh sih rapat pas ketampe nggak aja. Masih gua. Mencoba angin. Dari sini ngepak aja. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, wa bil khusus muassasa Ra'isul Ma'had Pondok Pesantren Darun Nasyiin. Beliaunya berdua, ada Kiai Ahmad Naufal sebutan Kaula Amul Jaki, ada Kiai Ainun Najib, yang dua-duanya kami banggakan. Mudah-mudahan Allah akan menguatkan beliau untuk terus mengemban amanah pesantren ini. Segenap jajaran pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin kaum muslimin muslimat, para santri putra dan santri putri. Mohon maaf saya tidak berani menyebutkan santriwan dan santriwati, karena wan itu kan artinya banyak. Kalau hartawan itu artinya orang yang banyak hartanya. Wartawan itu artinya wan yang banyak warta, beritanya. Polwan itu artinya polisi wanita. Tapi kalau Taiwan, ada bahaya, santri putra dan santri putri, semuanya yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah, yang mungkin Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa menyapa masyarakat Simpang Kanan Pondok Pesantren Darun Nasyiin. Jember kaula, seneng kaula. Ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan lagi. Etimnya abolong, nang akhirat terpada iba bolong ke surga. Kemasan acaranya dalam rangka mengenang, memuliakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadir, siapakah Muhammad itu Kiai? Jika gue leban biarkan pun pada tak tahu, Pak.
Lajak saking ngemolotan ni pas tak beki, pas tadi saya cerita Kanjeng Nabi. Ia gemit dan banyak tak tahu ke Kanjeng Nabi. Kira banten? Afdalul qurun qarni, kata Nabi. Paling bagusnya masa ialah di mana ketika aku hidup. Kanjeng Nabi. Mungkin pada Rasulullah ia tidak ada khilafiyah. Semua hukum potos ke Kanjeng Nabi. Contoh misalnya, kayak itu minta tolong ini kiai, bisa nih kayak yang kapil kirim saksi, aman di belakang saja aman, di belakangnya sampai ini mau di belakangnya sampai, bis tinggal, nah gue lah karena gerak banyak, oh tadi di sini aja, enggak ada. Kenapa dia? Mic kenapa dia? Oke. Apa sih yang mic kerja? Kenapa sih ya bodoh? Jadi tidak ada khilafiyah di masa Rasulullah. Contoh masalah sholat misalnya. Nabi mengajarkan sholat dengan sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ayo umat kafiriyah sholat seperti kamu melihat aku sholat. Kau bersama para sahabat ini. Tatkala kemudian Kanjeng Nabi takbir, sahabat langsung melihat bagaimana gerak Rasulullah melakukan takbir. Bes ben sahabat tenteba persis. Kanjeng Nabi aruko, Abbas ban sahabat tenda persis. Kanjeng Nabi as-sujud, Abbas ban sahabat tenda persis. Sedangkan kita lahir di mana Rasulullah sudah tiada. 1442 tahun, itu pun terhitung dari masa hijrah. Melak Kanjeng Nabi cerita ada. Ontong aguru kasih tepat biar. Makin ni ke gurunya banyak tak pada. Bodoh sini kang nak nikah. Saya lihat betul pasti kang nak. Saya makmum ya Allah. Ada masalah dengan sarung ini. Jadi saya rapat pas ketampeng aja. Kasih gua. Menjebak angin. Dari sini ngebak aja. Kenapa nggak sama Kiai? Gurunya banyak nggak sama. Kalau ditanya dia masih bener pada nggak bener ya. Tapi percayalah bahwa Kanjeng Nabi juga bangga terhadap umatnya. Walaupun tidak pernah bertemu dan melihat, tapi dia yakin dan percaya kepada Rasulullah. Tuba liman lam yarani, tuba liman lam yarani, tuba liman lam yarani. Pacem pergi ya orang-orang yang tak pernah apolong benanale kasengko. Pacem pergi ya telokan diulang. Kalau lafaz Arab diulang 3 kali, litaukid ongku berjumpa orang dia. Siapa yang harus bangga? Walau mereka tidak bertemu dan lihat, tapi wa aman Nabi pakun yakin, pakun percaya dekat Rasulullah. Tapi harus kita bicarakan. Kanjeng Nabi nikah sosok manusia pilihan. Al-Mustafa manusia yang terpilih. Saja nih kawan, kaganteng apa? Kalau ingin tahu bagaimana kegantengan Rasulullah, cukup kita baca di Maulidil Rasul, As-Saqal Ad-Dibai. Bagaimana sifat-sifat beliau, tutur kata beliau, bahkan dahsyatnya bagaimana perjuangan Rasulullah. Kalau kita baca Haikal Hayatu Muhammad, Tabibul Muhammad, 3 bulan tak mari macam. Kan kalau tak mungkin 1 jam, koroduk api masalah Kanjeng Nabi kan.
Artinya apa? Kau tunggu duk cek. Pak Abid nih pesantren. Gula 15 tahun munduk. Di mana abah saya? Abah gula nih munduk Banyuanyar. Paman saya juga di Banyuanyar. Kau lihat TV sekut mondar-mandir ke Banyuanyar. Mulai gini. Dari gurunya Ki Abdul Syakur Pasera. Lah ini kak Ki Bakir ini kepada Rabu saja sekut kecompok juga sampengin karena almarhum Mbak Kaula pesantren ini kecet murid Ki Bakir. Ini kan nyambung gula ke kantor ini kan nyambung. Tepat pas. Kepada ke Banyuanyar. Sana tak jelas ya. Tongkel guru. Cara ada lagi ya. Nah, kanjeng Nabi ini gagak. Muhammadun basyarun la kal basar. Nabi Muhammad ya manusia, la kal basar, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Manusia kita banyak. Maksudnya apa kiai? Istimewanya. Al-a'radil basyariyahnya sama, sifat-sifat kemanusiaan sama. Mun ambian teduh, adik-adik ini tidur, sama Rasulullah juga tidur. Kalau adik-adik ini makan, Rasulullah juga makan. Kenapa? Sama-sama manusia. Bedanya apa? Kalau Rasulullah itu sedikit makannya, kalau sampean sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, tapi kalau ketika sedikit tidur, artinya disebut tengit. Perbandingannya seperti apa Kiai? Bal huwa kal yakuti bainal hajar. Nabi itu bagaikan batu permata, diamond, permata, safir, zamrud, mahal, gram-graman juga dia. Kalau jangan ke Banjarmasin, ada di Martapura, diamond permata. Dia tanya sama saya, Kiai mau beli yang apa? Yang 200 juta, 800 juta atau yang miliaran? Batu kecil itu miliaran. Sabuk ilmu kaca disorot dengan lampu pasti paling leng. Semakin gemerlapnya kelihatan keluar, semua orang tergoda. Mapan telu. Kecil itu miliar. Itulah Rasulullah. Kita batu biasa. Berapa? Setrek belum ibu. Ukuran perbandingannya lah. Dari apa Kiai? Ibadahnya jauh kita. Kanjeng Nabi sudah ada jaminan surga. Kanjeng Nabi sudah tidak berdosa, maksum, mahfud, terpelihara dari dosa. Memang dijaga oleh Allah setandi dosa, tapi minim Kanjeng Nabi benar ini kan macam istighfar 70 kali. Kanjeng Nabi ada jaminan surga, tapi kalau dia sholat malam sampai membengkak kakinya, sampai buruk. Sahabat atanya Guste, mak sampai sakain to ajunan sholat, padahal ajunan apun ngakungin jaminan surga. Apa kata Nabi? Inilah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu. Kita harus pandai bersyukur. Ninda Guste Kanjeng nah. Berarti manusia kan lah untuk biar manusia kan apa matanya masih ya lupa apa ya biar manusia kan iyalah iya Kiai saya manusia Kiai walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk iya manusia. Alhamdulillah. Kalau ontong kelebihan piantai bertitirang kerangan, kalau ontong kita tidak dijadikan buaya oleh Allah, tak bertiti kadal, tak bertiti guang, tak bertiti bu, tak bertiti mutak. Alhamdulillah. Kalau ontong tadi manusia, mana matanya ki manusia? Iya ki, alhamdulillah manusia. Ini benih banyak ya. Ini Allah yang menyatakan
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu firman Allah yang mencipta, yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluknya yang terbaik. Alhamdulillah. Kan bang sombong mun pangeran kadung abis tu ya umat Nabi Musa ya cek percaya ke Allah tak percaya, suruh percaya ke Rasul tak percaya. Bestu ban Allah Quran, kunu kiradatan khosiin, jadilah kau umat Musa kiradatan kera khosiin, yang jelek-jelek. Seketika umat Nabi Musa berbulu pas loncat jadi mutak kan nyaut manusia ngki manusia coba boleh dia bulu dia mau bulu elo ngamelo ngirengi di batin. Alhamdulillah. Bula tak bisa kipas ke betul tak bisa kipas. Nah, ketika kayak si bisa kipas penjelep pun bisa ngabis ke bulu boleh bisa. Apa manusia kok terbaik? Elastisitas tubuhnya. Mon manusia elastis, aselah bisa, ajrukom bisa, muncur bisa, napang bisa, nungep bisa. Ini mon manusia elastis. Yang lain tidak begitu, maksud yang embi, arangka, melodoh. Sape arangka ngenalin dia embi aselah begitu. Jadi pada sapi curung-curung roba ada. Dah ada. Pak laga tempe yang nyalpang melolo. Pak lawang kuang buaya nyalpang bergentang cara kajaran. Beni agaya, tak tahu sih apa kamu. Manusia elastis. Apa kelebihan manusia yang kedua? Analitik. Dia itu punya IQ, dia punya kecerdasan, akal. Makanya Allah memberikan kepercayaan kepada manusia menjadi khalifatullahu fil ard, menjadi penerus yang mengatur alam semesta. Bagi kegenika, bagi ke manusia. Dengan kecerdasan manusia terciptalah jembatan-jembatan layang yang biasa. Tercipta kan ke manusia. Jaran pernah ngosok. Mak bagi ke manusia. Cek dari sisi kekuatan jauh manusia, cepatan engkau, kuatan engkau, can jaran. Jaran tidak paham kalau manusia itu punya akal pikiran. Dengan kecerdasan akal pikiran manusia, apa? Manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif, AKB mesin mobil yang kekuatannya diukur dengan kecepatan kuda. Dan kekuatannya melebihi kekuatan kuda, maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin strada, ada yang kecepatannya gesit bagaikan kijang. Terciptalah mobil yang bernama Kijang Innova. Badai sedap pada santa zebra yang gula dari Sarbaja ke Madura, dari Bendewes ke Madura, jarak tempuhnya ratusan kilo, 200 km, full tank dari Bendewes, tembus ke Sumeneb, dengan Surabaya Ruri. Coba itu benjaran dari Sarbaja ke Madura, minta nunggup debak Mekasan jalan jauh. Ya Allah, mau berisi kekuatan berkor. Akal pikiran manusia dahsyat, dan memorinya itu luar biasa. Burung juga pernah sombong. Mai bagi ka manusia, mata bagi kang kok berpangeran, cek manusia tak bisa ngabdel. Tapi dengan kecerdasan akal manusia, Presiden Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, dari Parepare, Menristek Pak Habibie, itu mampu mendesain pesawat 364 pesawat ketika dia hidup. Kecuali ke Korea, ke Jerman, ke Belanda. Makai cedak Habibie ini gini, orang bisa kebeli pesawat kok. Tak tentu si jerajeri bisa kebeli pesawat cetak sejarah. Bisa goreng kerupuk, rumah dengan. Tergantung kecerdasan.
yang ke Mekah, apakah itu dari Pontianak, apakah itu dari Banjarmasin, coba gula bentahun 30 bis 6 ekor bis yang nyut setong pesawat Pak. Satu pesawat itu isinya ada yang 400, satu pesawat isinya ada yang 800. Sebis-bisannya benar cukup ke setong pesawat. Dan kekuatan pesawat itu luar biasa. Setong orang harus bisa nyambi barang 35 kilo. Kalian belum ngatos berapa ton kekuatan pesawat. Take off dari Surabaya terus ke atas, tekepok ben manuk pesawat. Pakrujut manuk, ya Allah, mak ben sirajan ben kok. Ya, ngambek mate pedurus glemet ben berkelem. Maksudnya apa sampean Kiai? Bersyukurlah jadi manusia. Kalau Anda beli otak itu berapa kepada Allah? Hari ini saya penting. Kita bersujud, sadar loh bahwa sebenarnya otakmu itu adalah Allah yang memberi. Sebagai bentuk penghambaan kita, ayo kita sholat. Caleng ada diri, ayo kita sujud. Beni caleng bulan jemu hari benar. Ya benih itu segentu sakiri benih sujud. Kalau Anda beli berapa otakmu itu? Memorinya dahsyat, jauh lebih bagus daripada memori card Samsung. Coba beli memori di Samsung loh, yang ratusan giga, ratusan itu. Bukan yang kui rekam data, kemudian download YouTube, kemudian juga kue kompor foto, deki overload. Banyak dulu esena cekak roh HP roh. Berarti tak bisa nampung pun. Cekak restart dari awal lagi. Ambiar diberi otak ben Allah mau gini sampai makin tak pernah overload. Dengan berbagai persoalan gitu, si atokar, si agila, si apa kerempuk benar roh kan. Direkam oleh otak itu. Buktinya ingat nih. Aku tak maju roh otak. Temuri. Kan mbak sini apa buka riba ini. Berarti rekamannya luar biasa. Andai saja giganya itu beli kepada Allah berapa? Yang kedua, memberi mata kepada Allah berapa pun boleh. Dan bisa ngabes gula makin. Padahal gula mancing nih, masuk ke mata nih. Padahal mata ini ini, pentasnya masuk. Tergandeng fusuro. Cok bisa masuk iya ke mata. Lajak saking pian ngabes bareng rajana mata nak kutubah raja ben bareng. Bidok juga tentang ben serat. Ngabes madrasah malam coma dan. Enggak cacing belum di bawah. Ada makin ini tapi kan hale. Lalu andai saja sampai itu beli mata itu berapa? Teman saya di Malaysia. Kecelakaan pecah kornea matanya. Das. Tak kenal dia, karena kornea matanya pecah. Nyari kape tobeles negara je zoki. Akhirnya nemenin Singapura Pak. Tapi mata no orang semate. Bagus mata dia donor lagi ke rumah sakit. Tapi ketika mau dipasang, ibunya nggak setuju. Sudahlah Pak Dokter jangan dipasang. Aku cuma khawatir orang sendi mata mayitnya tak rida, mun matanya bagi ke tangannya. Kok tak paham? Kan lah mati orang. Jangan dipasang. Engkau takut pagi tangan anak dia pakai tabung menjadi mata nang akhirat. Ku mata yang kui berbahaya. Pahamin lo colekan bagi nang akhirat. Karena yang saya tanyakan sekarang bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau sampean dikasih mata 24 jam sehari semalam ini, syukur kita sebagai bentuk syukur kita ngaji Al-Quran benar berbaca mestinya itu diukur. Musim untuk tahfidz ia saya tanya haki jadilah kot ini ya sila keluar ya para alumni sehari semalam berapa jam ngaji Al-Quran, adakah 9 jam untuk ngaji Al-Quran? Itu pertanyakan. Bada baca sejam setengah dengan nyap-cap air mata benih hosok betul. Mak mun suruh ngabes iu mendinding grid tarik ngesok ngayu pas cek lebu dalam bahasa yang bini mandi ya Allah sip dan mereka mencoba ke mana tangguh pagi orang banyak sokora
beri colok ben pangeran. Komposisinya ada bibir, ada lidah. Coba kalau beli berapa? Bibir itu walaupun kecil bentuknya penentu kenikmatan. Apa mendek bibir, arah kok dari kamu bibir. Pada nyepat dari mau mendek bibir. Perempuan itu walaupun bibirnya kecil penentu kecantikan. Banyak orang perempuan yang tanya pada suaminya, "Mas, kenapa kau persunting aku dulu, Mas? Kenapa kau kawini aku?" Jujur loh, Mas, seneng apanya sih kamu sama aku? Nyaut si laki, bibirmu di bibirmu. Lejonjong mojocong sebini ke si laki. Bibir itu pemberian dari Allah. Lalu bentuk syukurnya apa, Kiai? Ia mau diberi lesan, ayo perbanyak baca sholawat. Kalau diberi lisan, ayo perbanyak baca istighfar. Kenapa harus pandai-pandai berfitnah, bentak kejubannya orang lain? Awas, hati-hati, seluruh ucapan dan gerak langkahmu kelak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Punya bibir perbanyak baca sholawat lah. Terutama selagi anak bu ibu, mentero anak cerdas, tekuk baca sholawat sambil gendong anak. Ya Rasulullah, salamun alaik. Sebisut kau sudah anak. Nah, sambung ate ibu ke Rasulullah. Sambung ate ibu ke Rasulullah. Muka-muka pakai benda bak ke Mekah nak. Nyakcap air mata ibu sambil gendong bacakan selawat. Ya Rafi Asya niwat daraji aksata ya jiratal alami ya uhailal ju diwal karomi deras mengalir tak ning tampak acereng ibu na kop cokop ibu sedak dapat Mekah nak lolo ibu na sedak dapat Mekah Harun capa ni budi kok boleh sedak dapat leh atau leh siapa sih betaban bu nah kok betaban anak Pak itu ting Pak mun tak kena dapat arak kali tadi otang mun nangis dia Pak. Ya Rabbana ya Rabbana dipeluklah anak tadi iya nak kau tak dapat ke Mekah kok boleh jauh ke jembatan ya botol tak nama berawak beli bonek kau tak dapat. Makanya kalau pegang anak agar anak menjadi anak yang soleh soleha perbanyak baca sholat. Jangan nyanyi lagu-lagu yang kurang baik tolong jangan didendangkan di depan anak. Kenapa? Memori anak peka. Kenapa kalau lahir disuruh azani dengan Rasul agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali kebesaran nama-nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ki lahir koto aki ke kuping dia agar rekamannya kebesaran nama Allah. Jangan nyanyi begini. Teku anak haredang loncak mbana panas anak kelenger pakai sholawat lah zikir kepada Allah. Teku anak subhanallah jauh lebih bagus walhamdulillah wala ilaha illallah. Semua sak keluarga itu bilang Allah 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 ya Allah. Tertidur anak pastikan tidurnya akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Tekuk hidung anak menembus kosot hidup penuh liku-liku harap lu bilu anak jadi
Makanya saya bangga dengan adik-adik pesantren, putra-putri. Di depan matamu, di tanganmu juga, di kakimu juga, bagus tidaknya bangsa Indonesia ini ke depan. Ini An-Nasyi'in dalam kitab Idhatul An-Nasyi'in. Al-Mustafa Al-Wulayaini menyatakan, inna fi yadikum amrul ummah wa fi iqdamikum hayataha. Wa in taqaddamu taqaddamat, wa in hadamu hadamat, wa in ta'akharu ta'akharat, walidzalik iqdamu ka'aqdamil asadil basir. Di kitab itu nasi. Ditakan mulah wahai remaja, tegak dan majunya suatu bangsa itu. Bagusnya negara cantik muda Indonesia ini. Wa in taqaddamu, jika generasi muda hari ini bisa mencari ilmu, maksudkan agamana, istiqomah ibadah, taqaddamat, yakinlah bangsa ke depan akan menjadi bangsa yang baik. Tapi wa in ta'akharu, menak-kanak letak pati aja Google benar ya. Ntar keluar benih berit nyari sinyal. Letak pati istiqomah ibadah, ta'akharat, pastikan negaramu akan mundur. Walidzalik, maka karena itu semua, iqdamu, majulah seluruh pemuda ka'ikdamil asadil basir, seperti majunya seekor harimau yang menggaung untuk menerkam bangsanya. Semangat sebagai generasi muda. Saya lihat dari kemarin santrinya Kiai, Masya Allah, boleh si terkep tas songgon di si celengi ada, boleh si terkep ireng, berarti kata hidungin bermalam songgon tapi bentang. Harapan bangsa, harapan pesantren ke depan adalah generasi muda hari ini. Kan mau ngebedah anak bagus, ini kan tahu nih bahasa Arab ke sejak kecil, ibunya nggak pernah mondok, masuk ke yayasan madrasah nggak pernah. Ya lagu-lagu Indonesia tak rapat, kor mendidik laguna. Teguh anak Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya mengenalkan keluarga Rasulullah. Kor apal dia laguna. Ya muntah apal, coba tahu lagu dia. Rosak sejarah dia muntah apal. Pangarang TV sudah tak apa. Sutrisno. Dan orang yang ambu-ambu kanjeng Nabi tadi ini kami sutris boleh seperti. Apalagi kan? Siapa istri Nabi, siapa putri Nabi kan gitu. Agar adik-adik ini ilmunya barokah, manfaat. Tolong kula mbah Kiai kapaman gula nih ketika mau mondok ke Banyuanyar. Luar biasa doktrin orang tua kau, namun semangkin tak ada. Mon kau nana com, ayo mon.